Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mengenal apa itu MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswa baru kelas 7 SMP Negeri 23 Surakarta yang telah berhasil melanjutkan studi. Ya, itu kita syukuri bersama. Yang kedua, pada sesi ini adalah kita akan menyampaikan apa yang disebut dengan sekolah adiwiyata. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Bapak Mukhid, sehari-hari mengajar bahasa Inggris, tapi pada saat ini diberi tanggung jawab untuk mengelola sekolah adiwiyata. Di pagi ini saya didampingi sahabat-sahabat saya yang super, yaitu yang pertama Bapak Winarno, ini sebagai administrator adiwiyata, think-tanknya pada beliau, begitu Pak G? Yeah. Nah, yang kedua saya didampingi Ibu Retno Sundari, yang mana beliau itu spesialisasi pada ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Nanti akan kita dengarkan bersama dari beliau. Kemudian yang selanjutnya akan Bapak terangkan apa itu adiwiyata. Adiwiyata adalah tempat belajar yang indah, bagus, bersih, sehat, rapi, indah, dan nyaman, sehingga para warga sekolah bisa mengikuti pelajaran dengan nyaman. Ya, adiwiyata di sekolah SMP 23 sudah dimulai tahun 2019 dan alhamdulillah pada tahun itu kita sudah mendapat pengakuan sebagai adiwiyata kota. Nah, tahun berikutnya kita akan menapak pada adiwiyata provinsi. Nah, kenapa kita harus menyampaikan ini? Karena pada visi misi sekolah kita yaitu menumbuhkan cinta lingkungan. Jadi seluruh sivitas akademika mulai dari di bawah pimpinan Ibu Kepala Sekolah, di bawah bimbingan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, siapa saja yang berwajib untuk melaksanakan adiwiyata adalah mulai dari guru, kemudian staf, dan khususnya para siswa. Tujuan yang bisa saya sampaikan adalah menumbuhkan kesadaran untuk cinta lingkungan yang bagi yang belum begitu menyadari. Nah, kalau yang sudah sadar akan kita kembangkan dengan menumbuh kembangkan sikap bersih, pola hidup bersih. Nah, anak-anak seharusnya sebetulnya mulai kapan kita harus sadar tentang kebersihan, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai sekarang juga. Kalau bisa diterangkan, nanti akan kami tanyakan kepada Ibu Retno, pola hidup bersih itu yang bagaimana tuh Bu? Bagi siswa, yaitu ya, anak-anak, untuk pola hidup bersih dimulai dari diri sendiri, dari kamu sendiri. Mestinya sudah tahu kan, bersih itu yang bagaimana? Bangun tidur, mandi, bersih-bersih kamarnya sendiri, bersih-bersih lingkungannya, seperti itu Pak, ya, gitu, untuk ya. diri sendiri, ya. Menata dirinya sendiri, menata bajunya sendiri, baju setiap hari dicuci, disetrika supaya bersih dan rapi. Begitu nggih Pak? Oh iya. Mukhid, ya. Nah, begitu anak-anak paham ya. Jadi pola hidup bersih itu dimulai dari diri sendiri. Loh Pak, katanya adiwiyata itu sekolah. Adiwiyata, wiyata itu tempat belajar. Kita belajar tidak hanya di sekolah, bahkan di rumah itu adalah pelajaran pertama kali kita dapatkan adalah di rumah. Jadi benar yang dikatakan Bu Retno tadi, bahwa mulai dari sendiri ketika bangun pagi, bersyukur kepada Tuhan, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian beraktivitas yang sehat, yaitu kalau
kamu rutin beribadah dulu, kemudian berolahraga, kemudian juga membantu membersihkan sekolah. Kalau di lingkungan luar rumah itu juga termasuk adiwiyata nggih Pak? Pak. Nggih, Ya. nggih. Adiwiyata yang di Adiwiyata. lingkungan contohnya bagaimana Pak? Nah, misalnya ada bersih-bersih atau kerja bakti warga itu, meskipun kita hanya membersihkan di luar lingkungan, misalnya ada selokan yang kotor, kita bersihkan nanti biar nggak ada sarang nyamuk yang bersarang di tempat itu. Itu salah satu contohnya untuk yang kecil aja di lingkungan rumah kita. Ya. Gitu. Oh lah, Nggih. itu ya. Jadi lebih jelas lagi bahwa wiyata bagi anak-anak adalah satu rumah, kemudian lingkungan, dan kemudian sekolah. Nah, di sekolah apa saja yang bisa kita lakukan? Mestinya kalian waktu normal adalah masuk sekolah, kalian masuk ke kelas dan lain sebagainya, melakukan aktivitas. Di situ kalian akan bisa menumbuhkan kesadaran untuk hidup bersih. Contohnya di kelas itu apa ya Bu ya yang bisa dilakukan anak-anak itu di kelas itu? Ya banyak Pak yang bisa dilakukan anak-anak di kelas, misalnya membersihkan kelasnya dulu sebelum pelajaran dimulai. Gitu. Penting itu ya Bu ya? Ya, kemudian kalau anak-anak jajan itu ya bungkusnya itu supaya dipilah antara plastik, ya, kemudian sisa makanan itu dipisah, dipilah. Soalnya plastik itu kan tidak bisa hancur Pak ya. Kita harus memerlukan waktu lama sekali ya. Memerlukan waktu beberapa tahun baru bisa hancur. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini nanti. Iya. Akan dibicarakan oleh untuk Pak persampahan ya Bu ya. Pak Win dan Pak Win untuk mengelola itu plastiknya, sedangkan saya nanti membahas tentang mengelola sampah organiknya. Begitu Pak. Iya, semakin mengerucut anak-anak. Jadi kalian nanti kalau sudah tumbuh kesadaran ke sekolah pun tanpa harus diperintah atau memerintah diri sendiri bahwa saya akan belajar membutuhkan tempat yang bersih, nyaman sehingga bisa belajar dengan bagus seperti yang diingatkan Bu Retno tadi, bahwa kita permulaan masuk sekolah itu di kelas kita bisa membersihkan ruang kelas kita, menyamankan. Kalau di lingkungan kelas gimana Pak? Di luar apakah perlu juga anak-anak perlu membersihkan? Ya, itu perlu sekali Pak. Misalnya ada anak menemukan bungkus permen misalnya ya, itu yang kecil-kecil aja, itu sebagai siswa karena kita sudah dinyatakan sebagai sekolah adiwiyata ya mau ndak mau kita harus ikut mengambil bungkus itu dan kita masukkan ke tempat yang sudah ditentukan. Misalnya seperti itu contoh kecilnya. Itu jadi contoh-contoh yang sudah disampaikan baik Bu Retno sama Bu Narno itu tolong dicatat dalam benak kita. Nanti kalau sudah normal, insya Allah kita bisa melaksanakan. Untuk lebih luasnya lagi, kira-kira selain di kelas, kemudian di luar kelas, kalau di toilet gimana Bu? Apa yang bisa dilakukan anak biar ke toiletnya itu nyaman gitu? Iya, toiletnya harus bersih ya Pak, bersih dari bau misalnya bau pesing. Jadi kalau buang air kecil ya disentor dengan air yang banyak. Dan kalau melihat di kamar mandi itu kerannya terbuka, ya itu ya kalau sudah keluar dari kamar mandi ya supaya ditutup, ditutup untuk hemat air ya. Kemudian untuk menghilangkan bau pesing itu Pak bisa menggunakan nanti ekoenzim Pak, nanti kita bahas ya Pak. Nah itu anak-anak lebih luas lagi, tadi sudah di kelas, kemudian di lingkungan, kemudian di kantin itu tadi sudah disinggung bagaimana cara makan di kantin dengan sehat. Kemudian juga ketika kita pergi ke toilet jangan lupa bahwa kita mengeluarkan kotoran harus disentor dengan bersih. Coba bayangkan kalau kalian ke sana tidak disentor, kemudian pengguna berikutnya kan terganggu. Jadi Anda kan tidak mau terganggu, maka saling bahwa saya tidak ingin kalau masuk ke toilet
merasa terganggu dengan bau, maka kamu kalau masuk sebelum keluar bisa dibersihkan. Termasuk tadi ada singgungan dari Bu Retno bahwa kita perlu hemat air. Kalau keran itu menyala kemudian kita mau keluar dari toilet, kita bisa mematikan gitu ya. Nah, kemudian Pak Win, tadi kan kegiatan anak-anak di lingkungan sekolah sudah, di rumah sudah, di lingkungan luar sekolah sudah. Kemudian apa peran anak-anak di bidang lingkungan yang secara global itu mendunia gitu ya? Apa yang perlu dikerjakan anak? Apakah harus memelihara hutan? Kan tidak ya. Nah, anak-anak kan masih kecil. Itu kira-kira yang bisa dilakukan anak untuk mengikuti peran itu bagaimana? Contoh umpamanya ada yang namanya hari bumi, atau hari air, atau hari lingkungan hidup, itu yang bisa dilakukan bagaimana Pak? Nah, sebagai contohnya misalnya gini Pak, untuk misalnya memperingati hari lingkungan hidup, minimal anak-anak itu bisa merawat tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar baik itu di sekitar rumah, baik itu di sekitar lingkungannya, dan bisa menata serta memelihara supaya apalagi tumbuhan-tumbuhan yang sekarang ini banyak sekali istilahnya sudah tidak tumbuh lagi, itu butuh perawatan karena mungkin dari cuacanya yang pas waktu tidak ada hujan ya kita harus ikut nyiram, tapi dengan sesuai dengan takarannya, tidak berlebih itu. Kalau hari air ya kita yang jelas karena air itu kebutuhan yang sangat penting sekali, itu kita harus bisa menghemat air. Tadi sudah disampaikan Bu Retno juga, untuk menghemat yaitu tidak, jadi gunakan air seperlunya, seperlunya jadi itu contohnya untuk yang kecil, untuk anak-anak ikut berpartisipasi gitu Pak. Nah, di sekolah kita setiap ada event itu kita juga mengambil peran anak-anak, jadi kakak-kakak kelas kalian itu juga sudah melakukan. Contohnya ini bisa saya sampaikan bahwa yang Anda lihat ini adalah hasil karya dari anak-anak yang dulu dalam rangka mengikuti Hari Bumi. Hari Bumi membuat lomba poster. Ini banyak contoh ini ya. Di sini ada, kemudian di sini. Ini hanya beberapa contoh yang sudah dilakukan teman-teman kalian di tahun-tahun yang lalu. Itu ya. Kemudian juga membuat tugas yang di rumah, contoh video tentang cara memilah sampah, kemudian membuktikan bahwa di rumah juga sudah melaksanakan hemat air dan lain sebagainya. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian kita akan melangkah ke kerja kreatif di sekolah kita. Nah, tadi kan sudah disinggung bahwa sampah itu jangan dibuang sembarangan. Sampah itu terdiri dari dua macam, yaitu yang organik dan yang non-organik. Apa itu maksudnya? Kita mau mendengarkan penjelasan dari Ibu Retno. Monggo Ibu. Ya. Anak-anak begini, sampah di sekolah itu banyak sekali. Sampah dari daun-daunan dari pohon, kemudian plastik-plastik dari jajanan kalian, kemudian juga sampah organik dari kulit-kulit buah. Kulit buah, kemudian sayur-sayuran yang dari kantin juga masak itu bisa diolah anak-anak. Nah, untuk plastik itu akan diolah menjadi eco-brick seperti nanti Pak Win yang menerangkan. Ini contohnya. Ya, itu contohnya sudah jadi. Kemudian untuk daun-daun kering dari pepohonan itu dibuat kompos, dibuat kompos. Kita punya namanya ground bag itu untuk menampung sampah-sampah dari daun-daun dari pohon itu itu bisa dibuat kompos. Kemudian dari kulit-kulit buah dan sayuran itu bisa dibuat dengan ekoenzim. Ini yang apa sudah itu jadi. Ekoenzim ya Bu ya? Ya, seperti ini. Nah, ekoenzim itu apa? Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula
gula merah, bukan gula pasir tapi gula merah. Kemudian sayuran atau sisa buah yang masih segar atau kulit-kulit buahnya, jadi yang tidak busuk, dan air dengan perbandingan 1 dibanding 3 dibanding 10. Satu itu apa Bu? Yang pertama? Yang 1 itu adalah gulanya. Oh, Ya, gulanya nanti katakanlah 1 sendok gula. 1 sendok, ukurannya jangan 1 sendok Oh, Pak, kekecilan tapi ya? ya kekecilan, tapi Ah. kilogram atau gram. Oh ya. Kemudian sisa buahnya itu juga dalam kilogram, 3 kilogram atau gram. 1 kilo, 3 kilo. Ya, kemudian 10 Ya, itu 10 itu airnya. air. Oh, air. Airnya 10 liter Hmm. atau mililiter. Nah, untuk ini difermentasi selama 3 bulan. Langsung dicampur Bu? Ya, Ditaruh di dicampur, mana itu? Ditaruh di Tempat yang tertutup, mestinya. ya, Plastik tertutup. Wadah plastik. Ya, ember yang ada Ember, tutupnya, ada ada tutupnya. bekas tab itu juga bisa, yang kedap udara sehingga tidak akan timbul belatung-belatung. Nah, untuk berikutnya besok kalau kalian sudah masuk, kita praktekkan Ya. cara membuat ekoenzim yang banyak manfaatnya. Ini hasilnya Bu ya? Iya. Berapa bulan menjadi begini? 3 bulan Oh, Pak. 3 bulan Ya, dengan manfaatnya perawatan, banyak sekali, ya. bisa membersihkan kompor, mencuci Oh. piring, mencuci pakaian, dan seterusnya. Oh, nggih, makasih. Nah, sekarang kita akan mendengarkan apa itu EcoBrick dari Pak Winarno. Silahkan. Ya, terima kasih. Untuk EcoBrick ini saya jelaskan secara singkat saja. Ini bahannya yaitu dari plastik bekas, baik itu plastik bungkus apapun dan botol air mineral. Nah, ini cara membuatnya anak-anak nanti bisa coba di rumah. Ini sangat mudah sekali. Dari plastik bekas itu kita potong-potong kecil lalu dimasukkan ke dalam botol air mineral. Nah, lah takarannya berapa? Takarannya itu dalam botol kecil segini sekitar beratnya kurang lebih Sepertiganya Pak. Sepertiganya. Ya. Minimal Oh. itu sepertiga dari 250 kapasitas. gram. Ya, iya. Minimal. Minimal berarti sekitar 250 Kalau itu gram. 600 ml berarti 200 gram. 200 Pak. gram, ya, ya. minimal. Tapi Minimal. masih bisa Semakin Tambah. ya, Ya, ditambahkan ya. lagi. Semakin padat, semakin baik. keras itu Iya. semakin baik. Terus ya. manfaatnya apa itu, Pak? Ini nanti manfaatnya bisa digunakan macam-macam ya. Misalnya nanti sudah banyak terkumpul itu bisa misalnya buat tempat duduk. Bisa itu buat luar biasa, ya. misalnya buat gapura, bisa nanti dari ini. Nah, yang bagus itu misalnya di rumah nggak ada timbangan, pokoknya kalau Sudah Sudah pakai. sudah padat ini sudah apa ya punya- namanya tidak tidak punya ber kontrak, ya ya. itu sudah berarti sudah bagus. Ini anak-anak bisa coba di rumah. Plastiknya bebas, plastik apapun. Nah, Asal itu bisa. yang tidak basah Pak. Ya, Nah, semuanya. Nah, bersihkan sebelumnya dulu nanti ya. dibersihkan dulu ya, tetap aja Bu Ya, ya. ya, Ini dibersihkan harus tetap dulu, ya. dibersihkan terlebih dahulu. Ini fungsinya nanti banyak. Kalau sudah terkumpul banyak bisa ya ini bisa sebagai pengganti bata. Banyak sekali yang Ya, sudah setelah akan Topat bisa membuat ya, Pak, itu ya? sudah. bisa nanti Topat mungkin bisa. di apa dibuat gitu. ya putar nanti tengahnya diberi tanaman juga bisa. Ini sedikit untuk pengertian tentang EcoBrick, pengenalan, pengenalan ya. Luar Ya, biasa. ya. Nggih, Ya, demikian pemaparan dari ekoenzim maupun EcoBrick. Semoga bisa menambah pengetahuan anak-anak. Yang penting tadi yang di awal kami sampaikan adalah kita harus menumbuhkan kesadaran untuk hidup bersih yang tujuannya untuk mencintai lingkungan dan memelihara lingkungan. Bumi kita ini kan pemberian Tuhan. Maka kalau sudah diberikan maka kita punya kewajiban untuk memeliharanya. Demikian yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.